Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Agustin, NPM 1711113. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya dari Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian PPH transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Di sini saya akan memulai dari menjelaskan pengertian dari saham. Saham merupakan satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan suatu perusahaan. Dan dengan membeli saham, Anda telah mempunyai hak kepemilikan atau perusahaan tersebut. Di sini, dengan memiliki saham suatu perusahaan juga berarti Anda berhak untuk mendapatkan keuntungan atas dividen dan capital gain. Di sini, pengertian dari dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Sedangkan capital gain mengacu pada keuntungan yang didapat pada saat Anda memutuskan untuk melakukan penjualan saham. 1. Pengenaan PPH atas penjualan saham. Yang dimaksud di sini pengenaan PPH atas penjualan saham yaitu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dilakukan berdasarkan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dan transaksi penjualan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Di sini adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 KMK Nomor 4 Tahun 1990. Di sini tarif pengenaan PPH final atas penjualan saham dibedakan menjadi dua, yakni 1. PPH final terutang untuk saham pendiri dan bukan saham pendiri. Di sini pendiri didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham atau tercantum dalam anggaran dasar sebelum pernyataan pendaftaran yang dilakukan pada badan pengawas. Pasar modal atau Bapepam dalam rangka penawar umum perdana. Saham pendiri mengacu pada saham yang dimiliki oleh para pendiri pada perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam atau sekarang OJK dalam rangka penawaran umum perdana atau ini. 2. Besaran PPH final terutang untuk saham pendiri. Selain dikenakan 0,1% dari jumlah bruto transaksi penjualan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPH sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Sedangkan untuk saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat itu. Dan di sini wajib pajak pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan, maka penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan PPH sesuai dengan tarif umum. Dengan itu, tambahan pajak penghasilan 0,5% dari nilai saham dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dengan giro paling lambat 1. 6 bulan setelah tanggal 29 Mei tahun 1997. Apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di Bursa Efek tersebut sebelum tanggal tersebut. 2. 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di Bursa Efek
pada atau setelah tanggal 29 Mei tahun 1997. Di sini emitmen diwajibkan untuk menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan PPh kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau yang disebut dengan KPP, tempat ia terdaftar sebagai wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Di sini emitmen juga tidak diperkenakan untuk memperhitungkan tambahan PPh di atas sebagai biaya. Yang ketiga, besaran PPh final terutang untuk bukan saham pendiri. Di sini atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut PPh yang bersifat final sebesar 0,1% dari sejumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pengenaan PPh atas transaksi penjualan saham selain saham pendiri dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham tersebut. Dan di sini penyelenggaraan Bursa Efek wajib menyetor PPh kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggaraan Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1997. Perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, penyelenggara Bursa Efek merencanakan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan perdagangan saham dengan cara perdagangan tanpa surat berharga atau yang dimaksud dengan scriptless trading. Dan apabila perdagangan tanpa surat berharga tersebut dilaksanakan, penyelenggaraan Bursa Efek akan sulit membedakan perdagangan saham bukan pendiri dan saham pendiri. Hal ini berakibat ketentuan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ini hadir untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan penjualan saham pendiri atau yang dimaksud capital gain akan dikenakan PPh pasal 17. Di sini keuntungan atau yang dimaksud capital gain penjualan saham pendiri akan dihitung sebagai pendapatan dan dikenakan tarif pajak penjualan PPh normal sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh. Adapun PPh atas penjualan saham pendiri ditetapkan sebesar 0,5% terhadap nilai transaksi. Di sini saya mengambil dari penjelasan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani. Dia menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan mengkaji pengenaan PPh atas keuntungan penjualan saham pendiri. Dan Fuad juga menjelaskan pemerintah ingin mengembalikan prinsip PPh sebagaimana mestinya, yakni PPh dikenakan pada keuntungan bukan pada nilai transaksi. Selama ini, penjualan saham portofolio dikenakan pajaknya sebesar 0,1% dari nilai transaksi, sedangkan pajak atas penjualan saham pendiri tarif PPh-nya ditambah sebesar 0,5% dari nilai transaksi dan aturan tersebut bersifat final. Kalau saham pendiri dijual, kita lihat keuntungannya.
PPh dikenakan bukan berdasarkan nilai transaksi, tapi berdasarkan capital gain-nya, ujar Fuad. Keuntungan di atas penjualan saham pendiri, kata Fuad, akan digabungkan menjadi pendapatan orang pribadi atau perusahaan dan dicatat selama surat pemberitahuan SPT pajak tahunan. Fuad juga mengatakan tarifnya bukan 0,1% dari capital gain, melainkan sebesar tarif PPh normal terhadap capital gain penjualan saham perdana. Itu akan digabung dengan pendapatan dia yang lain dalam SPT. Kalau pemilik saham pendiri itu perusahaan, dia kena tarif PPh normal sebesar 25%. Kalau perorangan, tarifnya 5% per 30%, jelas Fuad. Kalaupun ada pemotongan di muka atau withholding, kata Fuad, sifatnya tidak final, akan ada pemotongan awal mungkin sebesar 5%. Bisa dikreditkan kepada SPT tahuannya. Fuad pun menuturkan pengenaan PPh atas capital gain penjualan saham pendiri sama sekali tidak berkaitan dengan pesatnya perkembangan pasar saham dan IHSG. Lagi pula, potensi penerimaan pajaknya dinilai relatif kecil dibandingkan penerimaan pajak. Dan pengenaan PPh atas capital gain timbuknya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.